Portable tank adalah teknologi IPAL yang mungkin paling sederhana yang pernah dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada. Teknologi ini sangat murah, sangat mudah dipindahkan, sangat fleksibel, dan cocok untuk UKM. Kalau baru dipakai orang itu baunya kemana-mana. Itu memang mengganggu sekali. Keluarnya dari itu ya? Dari buangan yang masuk ke sungai itu. Bisa sampai 5 km loh Pak. Karena nek asah-asah itu kan sisa makannya sebenarnya sedikit tapi airnya ngalir terus tuh. Kan jarang orang asah-asah itu terus dijoke kayak sabun itu dipatenin dhisik. Enggak mungkin lah. Limbah adalah problem yang besar di banyak tempat. Nah, kalau kita bicara soal limbah, seringkali kita berpikir bahwa penyebab pencemaran lingkungan adalah industri-industri yang besar. Yang sering luput dari perhatian kita adalah bahwa pemukiman-pemukiman padat seperti di sekeliling saya ini juga menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan atau sungai yang misalnya ada di sini. Kita sering tidak sengaja melakukannya karena kita merasa bahwa limbah yang kita keluarkan di rumah itu jumlahnya kecil. Yang kita lupa adalah kalau dikalikan dengan jumlah rumahnya, maka itu adalah polutan yang cukup signifikan dalam hal mengotori lingkungan. Belum lagi kalau kita bicara industri rumah tangga, industri kecil, restoran, dan sebagainya, yang secara individual jumlah limbahnya kecil, tapi karena jumlahnya banyak, itu adalah pengotor yang serius. Nah, tentunya pemerintah sudah punya regulasi untuk mencegah pencemaran lingkungan oleh sumber-sumber kecil seperti ini. Tapi untuk mengenforce regulasi ini tidak mudah karena pengolahan limbah, teknologi pengolahan limbah yang ada sekarang di pasaran masih terlalu mahal untuk industri yang skalanya hanya industri kecil atau industri rumah tangga. Jadi kita bicara new normal ataupun kondisi sebelum new normal, yang namanya sanitasi itu akan menjadi sesuatu yang penting dan harus penting. Tidak bisa kita bilang sebelum new normal itu level pentingnya sekian, setelah new normal harus lebih penting atau harus kurang penting. Tidak bisa. Karena apa? Sanitasi itu terkait sekali dengan kehidupan kita. Air bersih yang kita konsumsi, sampah yang kita hasilkan, air kotor yang kita hasilkan. Semuanya itu satu sistem yang harus kita perhatikan semuanya. Kita memakai air bersih yang kita buang, ya kita tidak bisa membuang air yang bersih juga, tetapi yang kita buang air yang tidak begitu kotor sesuai dengan aturan perundangan atau baku mutu yang disyaratkan. Nah, bagaimana cara kita melakukan itu? Tentunya setiap rumah tangga, setiap kegiatan mengkonsumsi air yang dikeluarkan akan diolah. Kita sebut namanya IPAL, alat pengolah limbah apapun bentuknya, dia adalah alat pengolah limbah. Kalau kita punya satu lokasi yang konturnya datar, kepadatannya renggang, itu bukan menjadi masalah. Tapi kalau kita punya sesuatu yang ya kita lihat di sekitar kita seperti yang di sini, kita punya suatu daerah yang kepadatan penduduknya tinggi, dia padat sekali, konturnya susah, itu tantangan kita di situ. Saya Toto Pratopo dari Pemerhati Kalijodo, salah satu paguyuban masyarakat yang bergerak dalam kelestarian Sungai Jode. Hari ini bersama dengan tim dari Fakultas Teknik sedang menginstal instalasi pengolah air limbah komunal portable. Ya. Jadi sebenarnya sistem ini baru dibanding dengan IPAL-IPAL yang sudah terbangun, yang saya tahu. Yang jelas ini lebih praktis dan lebih murah. Ya. Saya terus terang saja sangat appreciate dengan sentuhan dari Fakultas Teknik ini karena problem air limbah ini masih cukup dominan di Sungai Jode ini. Jadi kualitas air kita ini cukup buruk, masih kategori buruk ya. Sehingga harapan kita nanti dengan instalasi yang murah ini akan sangat membantu dalam pengolahan limbah dari baik UMKM, pengusaha laundry, rumah makan maupun rumah tangga ya. Nah, kami dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada berusaha menawarkan solusi sebuah teknologi pengolahan limbah yang sederhana, portable, bisa dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi dan kondisi di industri-industri kecil ini, dan juga yang paling penting adalah bisa dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Nah, teknologi itu salah satunya kami
pasang prototipenya atau percontohannya yang bisa terlihat di belakang saya ini di Kelurahan Cokrodiningrat. Unit pengolahan limbah ini adalah unit pengolahan limbah yang kita sebut sebagai portable tank. Alat utama di dalam pengolahan limbah ini adalah sebuah aerator atau alat untuk memasukkan oksigen sehingga pengolahan limbahnya menjadi bagus. Dan alat ini adalah inovasi UGM dengan keunggulan bahwa alatnya sederhana, hemat energi dan bisa mensuplai oksigen dengan baik sehingga limbah yang kotor dari restoran di atas sana itu bisa menjadi bersih seperti yang terlihat keluar dari pipa outlet di sebelah sini. Prototipe ini adalah prototipe yang istimewa karena dikerjakan di masa kuliah kerja nyata yang harus dilakukan secara online. Sehingga yang kita lakukan adalah mahasiswa memberikan panduan dari jarak jauh secara online kepada masyarakat dan masyarakat sendiri yang merangkai seluruh komponen dari alat pengolahan limbah ini sehingga bisa berdiri seperti unit yang terlihat di belakang saya dan terbukti bisa membersihkan limbah-limbah dari limbah cair dari restoran dengan cukup memuaskan. IPAL Portable Tank ini adalah alat pengolah air limbah sederhana yang terdiri dari 3 tahapan, 3 alat. Yang pertama adalah tahap pemisahan dari padatannya, tangki pengendapan. Yang kedua adalah tangki aerasi, disinilah proses utamanya terjadi. Dan yang terakhir adalah tangki penyempurnaan. Di bak pengendapan yang dilakukan adalah air limbah dipisahkan dari padatan-padatan yang relatif besar seperti lemak-lemak, potongan kotoran makanan. Setelah itu di proses utama di tangki aerasi, di sini aerasi dilakukan dengan micro bubble generator. Proses aerobik terjadi di mana bahan pencemar yang ada di air limbah ini diuraikan menjadi bahan-bahan yang lebih kecil dan lebih tidak berbahaya untuk lingkungan. Jadi air yang keluar dari tangki aerasi selanjutnya ke tangki penyempurnaan ini dapat dibuang ke lingkungan dengan aman. Nah, proses utama yang terjadi di tangki aerasi inilah yang merupakan pengembangan teknologi yang kami kembangkan di Fakultas Teknik, yaitu micro bubble generator, di mana bubble yang membawa gelembung udara berukuran sangat kecil, micro bubble generator, ukurannya kecil sehingga oksigen yang ada di dalam tangki aerasi ini sangat baik. Kadar oksigennya tinggi, konsentrasinya tinggi, sehingga proses aerobik dapat terjadi dengan sangat baik. Proses treatment pengolahan limbah dapat menjadi pendek dan tentu saja ini hemat energi dan juga hemat secara biaya. Keunggulan dari sistem ini adalah biaya operasionalnya yang sangat kecil, hanya menggunakan pompa biasa, pompa air biasa, 100-200 watt saja sudah cukup untuk mengolah limbah dari 1 sampai 20 meter kubik. Instalasinya juga menggunakan tangki-tangki biasa, tangki-tangki water torrent biasa yang banyak dijual di toko besi. Kita sudah memasang di beberapa tempat, antara lain Bulak Sumur Residence dan sekarang dipasang di Jetisharjo untuk mengolah limbah dari restoran yang berada di Terban. Jumlahnya 4 di atas dan membuangnya ke kali sebelah sini dan sekarang sudah terolah dengan baik. Kita nanti bisa dilihat hasil dari ketika limbah masuk dan ketika nanti keluarnya. Harapan saya ke depan, karena problem limbah cair, baik dari rumah tangga, domestik, UMKM, ya, laundry, kuliner, maupun rumah makan yang ada di pinggir Kali Cude ini masih cukup besar. Sehingga IPAL yang murah ini, yang sederhana ini, yang mudah dipindah-pindah ini, bisa diduplikasikan ke lain-lain tempat. Tapi yang perlu kita ingat bersama-sama, alat hanyalah alat, dia membantu kita mengolah. Tapi yang perlu kita tekankan, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana manusia, pelaku itu sendiri, agar memastikan alat tersebut bisa berjalan dengan baik. Jangan membuang sampah. Kalau dia gunanya mengolah air limbah, ya jangan memasukkan sampah di sana. Padatannya jangan semuanya dimasukkan. Nah, jadi kita sendiri yang bisa memilah-milah apa yang harus dibuang, kemana, dan di mana. Dan itu menjadi kunci sukses dari sistem sanitasi yang baik. Nah, harapan kami ke depan, unit ini bisa menjadi wahana belajar untuk masyarakat bahwa alat pengolah limbah itu tidak harus mahal, tidak sulit,
Yang penting adalah kemauan kita untuk kita berusaha menjaga lingkungan kita, berusaha mengelola limbah kita masing-masing supaya kita bisa meninggalkan lingkungan yang lebih bersih dan lebih layak untuk anak cucu kita nanti tinggal di lokasi ini.